Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Nah, pada video kali ini gue bakal mereview Kia Seltos, di mana kemarin gue juga sudah sempat mereview Kia Sonet adiknya yang sama-sama warna biru. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas ini, terus kalian nonton deh videonya. Nah, pada video kali ini gue bakal ngajak kalian untuk merasakan bagaimana sensasi berkendara dari si Kia Seltos ini, serta juga gue bakal kasih komparasi sedikit tentang apa aja nih perbedaannya si Kia Seltos dengan Kia Seltos terbaru yang kemarin baru saja meluncur di Gias, varian diesel dan juga yang GT Line. Tapi gue nggak sendirian di video kali ini, karena gue ditemani sama Mario di sana yang lagi main golf. Halo Chris. Waduh, keren banget sih si Mario. Biasa papi muda harus tetap olahraga. Itu tas segede gitu mau dibawa masuk ke sini? Bisa dong. Bisa. Coba nih kita ya. Waduh, emang muat ya? Nah, kalau pegang dulu Chris. Oke. Nah, ini tas golf yang ukuran medium. Ini bisa masuk ke dalam bagasi si Seltos ini tanpa harus melipat kursi row kedua. Ih, cakep. Bentar dulu, Nah, ketinggalan. jangan lupa. Oke, muat. Tuh, luas banget kan? Jadi, Tas bagasinya luas. terbukti kalau kapasitas bagasi Kia Seltos ini luas dan lebar. Iya. Jadi moto apa aja yang ada ditawarkan oleh Kia Seltos ini, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari Tampang depannya dulu. betul, kita eksteriornya dulu, di mana ganteng kali. Sumpah ini ganteng loh. Ini mobil Korea tapi dengan desainer orang Eropa. Iya betul, bekas dari, bukan bekas, mantan dari yang bintangnya ada 4. Bulat. Cincin 4 maksudnya. Betul. Nah, Jadi emang keren banget. kita bahas nih ya. Pertama, Kia ini punya nama desain ini Chris, grillnya Tiger Nose. Dari Nose. grill sampai di bagian atasnya ini. Oke. Ya kalau dilihat emang kayak hidungnya harimau ya. Iya betul. Dan dilapisi dengan warna chrome, bentuk-bentuk diamond ya. Iya, di atas dan di bawahnya. Jadi nggak polosan gitu ya. Nggak polosan. Di sininya hitam warna glossy. Cantik loh. Cantik, dan juga lampunya nggak kalah cantik. Bener banget. Udah full Lampunya ini LED. nggak tanggung-tanggung ya, full LED, reflektor ada 4 biji. Terus juga di sininya, di arealnya nih. Iya, daerahnya jadi kalau misalnya rem tangan dilepas, garisnya turunin, ini akan nyala otomatis. Keren banget. Jadinya sampai menyatu ke tengah. Benar. Kesannya. Terus juga di sini nih ada kayak, kalau yang ini kayak hidungnya harimau, kalau ini kayak dicakar sama harimau. Ini harimau, jadi ada 3 Tiga. LED bar di Iya. sini. Ini Dan ada 3 titik juga di bagian bawahnya. Jadi ini kalau untuk sen. lampunya cantik banget guys Iya. ya. Dan juga di fog lampnya Gak tanggung-tanggung loh. 3 dikasih langsung tuh, dan kiri kan jadi 6 titik LED 6 bar. titik. Iya. Wah, LED. ini sih bener-bener desain yang gak dipikirin ya. Iya betul. Desainnya outstanding gitu loh kalau di jalan. Dan bedanya nih, kalau yang Nah. varian yang 2 yang tadi gue sempat mention di awal, yang GT Line dan juga diesel, dimana kalau desain diesel itu sama sebenarnya. Sama, bentuknya sama, konfigurasi sama. Cuma yang beda kan hanya di bagian logonya ini. logo. Kalau ini kan masih Kia-nya kapital yang terpisah. Kalau yang baru nyatu, jadi seperti K dan N. N. Iya. Jadi N-nya itu sama itu digabung. Jadi, Iya, jadi kayak KN gitu. tapi itu Kia yang baru tuh udah masuk ke Indonesia akhirnya. Betul. Serta di kuncinya ya. Dikunci, terus Kuncinya. dipelek dan di setir juga tuh. Jadi Kuncinya. berubah semua desain logo type-nya. Nah, yang diesel dan juga yang GT Line dia bisa ada remote engine start. Iya, kalau ini masih Kalau belum ini ada ya. keyless, tapi udah bisa buat buka kunci dan juga yang bagasi belakang gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi soal varian tadi nih ya. Dulu di awal harganya keluar ini, dia harganya di 355, dan sekarang berapa Chris? 374. Nah, untuk yang diesel berapa Chris? Yang diesel tuh di 389. 9 kalau Iya. nggak salah. Nah, dan di bagian GT Line Chris, berapa GT tuh? Line jadi di 415 juta. Karena GT Line itu varian tertinggi dengan mesin bensin. Bensin, tapi dia ada body kit di Body bagian depannya, jadi lebih garang lagi, lebih ganas lagi. Tampilannya sporty banget dengan Benar. aksen-aksen warna merah. Dan fitur juga ditambah lagi di Iya. bagian dalam ya. Nanti kita bahas pas di bagian interiornya. Dan Hmm. juga kalau kita lihat lagi, ya kalau bedanya yang GT Line dia ada body kit Ada di bagian warna bawah. merah di bagian bawah bumper ini. Kalau yang ini dia polos. Oh, ini polos. Jadi diesel sama bensin itu untuk tampilan luar dia sama
Di bagian dalam hanya beberapa yang berubah. So kita lihat aja sekarang ke bagian samping yuk. Bagian samping yuk. Pada bagian samping dia masih sama sebenarnya secara dimensi. Masih sama, dimensinya ini panjangnya 4.315 mm dengan lebarnya 1.800 mm dan tingginya ini di 164 mm dan ground clearance-nya nih di 190 mm serta untuk wheelbase-nya ini di 2.610 mm. Nah, semuanya masih sama, yang GT Line mau diesel sama. Dan bentuk desain yang keren nih ya. Nih dia di pilar A-nya ini warna hitam jadi seperti floating roof. Serta relnya juga nih di bagian belakang ini Kayak potong. floating. Jadi kayak floating juga. Sama juga seperti diesel, ini dia punya chrome yang chrome satin dari pilar D sampai ke pilar A-nya itu dikasih warna satin silver. Yoi, dan dia kalau ininya handle-nya masih warna body, nggak apa-apa. Jadi nggak kebanyakan warna chrome. Tapi GT Line di warna chrome, Chris. Oh, jadi bedanya di situ ya. GT Line ini warna chrome dan di bagian ini dikasih aksen warna merah. Karena dia ada side skirt. Side skirtnya dia betul. ada kasih warna merah. Untuk velg masih sama semuanya. Velg masih sama, ring 17 dan sama. Dia juga udah ada aksen ini Dia warna merah. jadi seperti mobil balap yang center lock gitu ya. Center lock gitu. Padahal ini masih ada 5 baut ini di sini. Iya. Dan dia menggunakan ban berukuran 215 215 60 ring 17. Nah, yang spesialnya juga dia tuh sebenarnya ada welcome dari si spionnya ini nih. Jadi kalau kita deketin, kalau dari jauh gitu kita deketin, dia langsung kebuka otomatis dia ininya spionnya tuh gitu. Betul. Jadi kayak menyambut kita, kayak si tuannya udah datang gitu ke mobilnya. Sama kayak adiknya yang dulu sempat gua review si Sonet juga gitu. Ya. Dan untuk rem depan dan belakang Udah cakram semua disc brake. Kita lihat lagi bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang sekilas yang bensin dan diesel itu sama, tapi kalau di bagian diesel dan GT Line itu ada penambahan lampu fog lamp belakang di bagian rear fog lamp. Di bempernya ini. Iya, ya itu fungsinya. Itu fungsinya untuk kalau misalnya lagi hujan, kita tinggal pasang lampu fog lampnya aja. Jadi nggak usah pakai lampu sen lagi. Jangan pakai hazard ya. Pakai lampu hazard. Itu salah. Dan ini kalau si bensin kan TGDI yang artinya turbo gasoline direct injection, tapi kalau diesel diganti jadi apa, Chris? CRDI. Nah, itu mesin bersejarahnya diesel dan juga si Hyundai sebenarnya. Benar. CRDI. Dan juga dia untuk detail lampunya udah LED nih. Bagian sininya lampu rem, lampu senja. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur itu masih yang halogen. Tapi desainnya keren banget. Jadi wah, kayak kesannya tuh bertumpuk ke dalam. Kayak 3D gitu ya, Chris ya? Kayak 3D gitu. Keren banget. Dan juga yang membedakan tentunya di sini logo Kia-nya. Kalau yang masih lama ini masih yang kapital dipisah, kalau yang baru itu sudah menyambung. Yang kayak tadi kita udah sempat mention masih sama, ada wiper, ada rear defogger, dan juga udah pakai shark fin antena dan high mount stop lamp. Dan spoilernya juga yang warna glossy. Ini warna hitam ya, jadi kayak two-tone gitu ya. Two-tone jadi itu. Keren, dia juga ada aksen warna hitam di bawah, jadi memberikan kesan yang gagah gitu kayak ini crossover ya. Ya, SUV crossover gitu ya, gagah. Dan juga ada aksen warna silvernya di sini sama sih. Cuma yang GT Line dia juga ada di sini, ada embossnya, ada GT Line. GT Line tuh, pokoknya GT Line tuh varian tertingginya. Iya. Oke, berarti udah nih bagian luarnya. Bagian luar udah semuanya. Kita mau coba bagaimana impresi berkendaranya dan juga kita bahas apa aja fitur yang ada di dalam. Benar banget. Oke, let's go. Yuk. Oke, let's go. Kita cobain bagaimana sensasi berkendara dari si Kia Seltos ini. Seltos nih. Mantep. Enak nih, joknya udah kulit. Bahannya juga bagus nih. AC udah digital. Mantep. Lengkap ya, arah sembur segala macam. Lengkap banget. Ada autonya. Oke, dia ini yang enaknya juga nih. Dia bentuk dari si persneling. Persnelingnya ya. Eropa banget. Eropa banget sih. Yuk. Dan juga rem tangan masih mekanikal. Ya. Kita langsung jalan. Oh, bentar dulu. Sebelum jalan tuh set dulu nih posisi duduk. Bentar ya, Mas. Sabar. Boleh. Dia bisa naik turun. Oke. Ini cukup rebah ya. Maju mundur udah pasti dong. Kalau gua udah pas nih. Oh, ini nih steeringnya Bisa tilt dan teleskopik. wah, ya mantep nih.
Setirnya juga keren nih, udah flat bottom. Ada tulisan Embossnya Seltos. yang bedain juga. Kalau yang GT Line GT Line itu ada tulisannya si GT Line warna merahnya dia. Iya, terus juga di belakangnya sini ya. Di headrestnya ini ada GT Line tuh. Yo, Di bordir. Keren banget nih. Dia nuansanya warna hitam ya di sini nih. Jadi dominan warna hitam. Ya sekalipun dia materialnya bahan hard plastik ya, di dashboard, di door trim, tapi untuk yang diesel sama yang GT Line dia udah naik pangkat nih. Jadi dikasih ada soft touch di bagian armrest. Tapi kabarnya juga tuh Mar, itu sebenarnya yang improvement di 2021 itu jadi udah dapet juga tuh. Udah dapet juga? Jadi udah empuk. Gitu. Ini kan masih 2020. Di depan sini ya, sama di sini di dashboard. Door trim. Dan di armrest yang ada tempat penyimpanan ini. Oh iya, penyimpanan ini juga dia bisa maju ya kalau yang diesel sama yang GT Line. GT Line ya. Terus ada juga membedakan kalau GT Line itu bordiran si joknya itu warna merah. Oh iya, ya. jadi makin sporty lagi. Makin sporty lagi dia tuh. Pokoknya jahitan warna merah tuh di door trim, terus di armrestnya ini, sama di jok. Nah terus juga dia yang bedain lagi juga kayaknya di speakernya ya nggak sih? Speakernya itu ada itunya, ada apa? Ambient lightnya. Ada ambient lightnya. GT Line dan diesel ya. Kalau yang ini masih yang pertama masih polos dan bentuknya tuh kayak apa ya, segitiga keren 3D sih. gitu sih. Iya keren sih. Keren. Lebih apa ya? Enggak biasa. Ya pokoknya dari depan outstanding, dalamnya juga outstanding. Bener. Gitu. Dan nuansa Eropanya itu dapat banget, padahal ini mobil Korea tapi dengan sentuhan Eropa. Betul. Gitu loh. Ya udah kulit. Oh, udah lupa tadi Chris nih. Apa tuh? Karena ini sudah ada wireless charging, jadi tinggal cas aja nih di bagian konsol tengahnya nih. HP-nya Mario udah support wireless charging, tinggal taruh situ ngecas otomatis. Di situ juga ada soket ya, ada soket 12 volt, terus ada USB port sama yang buat ada yang ini bisa mungkin ini jadi fast charging ya. Iya, fast charging. Yang ini ya USB connect ke head unit. Head unit. Jadi cara head unitnya head unitnya ini ukurannya 7 inci kalau nggak salah, 7 sampai 8 yang menyambung nih dari tengah ke si instrumen clusternya. Iya. Unitnya ini tadi kan seperti punya si Grand Carnival yang memanjang tuh ya kan. Sebenarnya kan dia duluan, terus juga ke Sonet, Grand Carnival sama tuh semua. Sama banget. Emang ciri khasnya sih. Ciri khasnya banget, lucu sih dengan black glossy-nya ini loh, keren. Jadi mewahnya dapat. Mewah betul. Dan ini support Android Auto dan Apple CarPlay. Ini juga Bluetooth udah pasti. Pasti ada Bluetooth. Terus juga dia bisa setting di sini banyak. Ada setting audionya, terus untuk setting vehicle-nya juga ada. Iya tuh. Ada sirkulasi udara untuk diisi AC ini. Tapi dia enaknya dia masih banyak tombol fisik nih. Iya, tombol fisik kalau misalnya yang nyetir tuh masih kerasa ini tombol fisiknya ya. Iya, mau ke radio shortcutnya ada, mau setup, track, next track, segala macam media, favorit. Jadi ngebantu banget nih. Mantap. Gue suka sih kalau yang semuanya tuh belum touchscreen. Iya, karena terlalu touchscreen juga orang bingung ya, kita udah pencet atau belum gitu. Iya betul, malah yang kayak gini nih yang enak. Benar. Gitu. Nah, sekarang kita bahas ke bagian bagaimana sensasi berkendara ya. Oke, betul. Dimana sekarang dia punya nih, ada modenya, driving mode-nya, ada sport, ada eco dan normal. Nah, yang sportnya ini langsung beda banget tuh. Langsung nyambak, respon gasnya jadi gas ya. Iya, terus juga dianya ini ada gauge indikator buat kita kasih tahu torsi keluar berapa dan turbonya busnya. Karena dia udah pakai turbo dong. Keren banget. 1400 cc turbo. Nah, dia sama mesinnya sama yang GT Line di mana dia itu menghasilkan tenaga 138 horsepower ya. Horsepower dan torsinya ini di 242 Nm. Nah, untuk varian dieselnya itu horsepowernya nurun jadi 115 dan torsinya naik jadi 250 Nm. Nah, itu dia yang menang di torsinya diesel. Gitu. Ini juga enak banget nih, ngegasnya jadi lebih enteng. Tapi kita pakai yang biasa dulu aja ya. Dan nggak ditambah juga kan ada tractionnya ya. Oh iya betul, jadi diklik sekali, nah nanti dia bisa ada snow, ada mud, dan ada sand. Jadi bisa menyesuaikan nih di mana medan yang ada
di Indonesia ini sebenarnya. benar Meskipun banget. emang nggak bakal ada snow, tapi ya umpamanya kayak mungkin jalan Lebih ke licin sih, ke slip Iya, gitu kan. Padahal ini penggerak depan loh, tapi dikasih Iya. fitur di mobil seperti mobil yang AWD. betul. Jadi pasti akan ada perubahan sih. Pasti akan rasanya. ada. Betul. Untuk di kenyamanan juga nih, dia udah ada cruise control di sini. Bener. Jadi ketika kita mau jalan di tol konstan, enak banget, tinggal Di set cruise 80 bisa control, enak banget tuh. set tuh. Ini di 37 km per jam aja udah bisa set. Jadi lepas Ini lepas gas aja Gas, jalan sendiri. enak deh. Dimana kitanya nyaman serta konsumsi bahan bakarnya jadi irit juga. Bener, jadi dijaga di RPM paling rendah. Yoi, dia menyesuaikan gitu. Sebenarnya bukan RPM paling rendah, Mar. Jadi dia Iya, lebih menjaga agar RPM tuh stabil gitu. Stabil ya, jadi Nggak kayak nggak kaki kita. nggak naik turun ya. Betul, kalau kaki kita kan suka Ngejedak gitu. kalau ini stabil gitu, enak jadinya. Nah, Chris bicara tentang rasa lu nyetir ini, gimana visibilitasnya, Chris? Visibilitasnya emang nih gua akuin dia tenggelam kan ini Ah, situasinya. tenggelam. Nah, yang lumayan annoying itu sebenarnya sih ini nih. Oh, di sisi aspal Agak ini. tinggi kan Agak tinggi ya. sebenarnya. Emang keren desainnya, cuma ya di satu sisi dia Menghalangi visibilitas ya. Nah, tapi nggak gitu banyak sih. Nggak gitu banyak. Karena dia juga ini jendelanya gede, kaca Iya nih, depannya pilarnya nih, gede. jadi blind spotnya minim, Chris ya. Minim betul. Dan Oh, juga lupa Chris, tadi gue singgung kalau GT Line itu ada head up display-nya nih. Oh iya, di sini di juga tengah keluar ya. di depan pas driver tuh. yoi, di situ Dan ada kalau display. mesin nyala akan ada animasi tulisan Kia yang muncul. Oh iya, keren tuh di situ. Mm. Nah, juga si yang GT Line Mhm. dia bedanya di sini ada Ada. tombol nih. Untuk kamera. Bukan. Untuk kamera ada Chris, ada kamera dan heater seat. Ya. Cooler. Heater dan coolernya. Cooler dia, bukan heater. Oh, ada heaternya ya? Cooler. Oke, Tapi oke. tiga step ada cooler seatnya. Tiga step. Jadi perforated, ini juga perforated sama. Cuma ini belum ada coolernya ya. Iya, kalau yang itu udah ada cooler seatnya gitu. Terus juga yang spesial di GT Line di setir Oh, ini ada nih. pedal shiftnya. Pedal shift. Ada pedal shift. Jadi makin fun lagi ketika kita nyetir yang itu. Nah, berbicara tentang pedal shift nih, Chris. Ini kan transmisinya udah menggunakan DSG atau dual clutch ya. Betul. Seperti mobil Eropa speed. pada umumnya 7 speed nih. Mm-mm. Jadi DSG ini memang mempunyai rasa pergantian gigi ketika downshift itu seperti menjedak Betul. dan ada seperti udara yang keluar gitu di knalpotnya. Jadi kalau saya diganti knalpot, jadi akan, kalau bahasa anak mobil itu bilangnya fart ya. Seperti kentut jadi fart gitu. Ada Wah, partnya. Iya, ciri khasnya mobil-mobil Eropa Iya, ya. yang cincin 4 itu loh. Iya, itu. Dan kerennya di sini ada dikasih tahu Chris temperatur transmisinya, Oh iya, karena kita bisa lihat. rumornya DSG itu gampang panas karena Betul. itu couplingnya yang kering ya, bukan yang Iya. wet gitu. Jadi ada wet, ada yang kering, ada yang dry dan yang kering. Ini karena pakai yang kering, jadi rumornya banyak bermasalah di bagian suhunya. Tapi lihat ini, kita udah pakai Dikasih. udah berjam-jam tadi Chris ya. Iya, tapi dikasih ada bisa ngelihat ini juga jadi aman. Aman. Gitu loh, Mar. Dan dijaga tetap di suhu rendah ini. Betul. Sejauh ini sih selama gue pakai Dari mobil Bogor ya tadi ya. aman. Aman ya. Macet-macetan juga aman. Jadi belum ada isu sih sejauh ini. Belum ada ya, dan itu aman berarti di DSG-nya Aman. sih di Kia ini. Paling enak emang kalau misalkan transmisi kayak gini tuh buat ngebut. Benar banget. Cepet banget, cetat. Ada hentakan yang diganti gitu loh di Iya. sama pergantian giginya tuh. Enak banget jadinya. Seru. Pakai mobil ini bedanya kalau yang diesel dia nggak pakai dual clutch Iya, lagi. nggak pakai dual clutch. Dia pakai yang biasa. Gitu. Dan tadi bicara soal yang apa aja nih yang ada di dalam sini, banyak juga nih kita bisa lihat ada pengaturan untuk setting-setting, Setting banyak banget driver tuh. assistant, door light, sound segala macam. Lalu juga informasinya seperti yang tadi ada kita bisa lihat torsi dan juga si turbonya. Turbo boostnya berapa? Terus yang ini kita bisa lihat kalau kita takut dia panas si transmisinya, Ada dikasih tahu. average konsumsi bahan bakarnya. Nah. Terus juga ada yang trip nih, tripnya ada trip A, trip B. Dia akumulasi berapa jam kita berkendara, terus juga average kita serta jarak kita berkendara. Oke. Gitu lengkap banget, dan juga ada outside temperatur di sini. Yoi. Jadi biar kita tahu temperatur di luar tuh Hmm. seberapa. Nah, bicara soal average konsumsi bahan bakar, Mhm. mobil ini juga
nggak kalah irit sebenarnya sama yang diesel. Meskipun Berapa emang tuh Chris? yang diesel nih sebenarnya yang diesel tuh bisa sampai di 15 km per liter itu di dalam kota, dan di luar kota udah bisa Wah tuh hemat banget loh. 25 km per liter. Nah yang ini nggak kalah juga sebenarnya. Jadi berapa, kalau Chris? di dalam kota di 12 km per liter, serta kalau luar kota dia bisa sampai 18 km. Wah, termasuk hemat di kelasnya ya. Yoi. Untuk ukuran 1000 per cc dengan turbo. Betul, jadi enak banget nih mobil. Rasanya bensinnya kalau yang solar itu kalau full dia bisa sampai 100.000 km. Wah, itu sih panjang banget tuh jaraknya. 100.000 maksud saya. 100.000. Oke. 1000. Maaf sobat setir. Terlalu bersemangat. Karena benar-benar nuansanya ini nggak seperti mobil Korea yang biasanya, jadi Betul. nuansa Eropanya dapat gitu loh. Enak banget. Duduknya Duduk enak. juga enak karena motif joknya nih Chris ya. Oh, iya. Kayak anyaman gitu loh. Kayak nyaman. Ya. Anyaman yang mewah dan Betul, bahannya betul. kulit lembut gitu loh, empuk. Oh iya, serta di sini Dikasih ada sunroofnya dong. ada sunroof nih. Ini Mumpung bisa lagi dibuka. mendung, kita buka pas banget. Jadi nggak terlalu panas juga Chris ya Betul, masih mendung terlalu ini ya. panas gitu. Tetap biar nggak annoying, nggak ada suara noise. Serta di bagian atas ini Chris ada lampu baca yang sudah LED dong. Betul, semuanya. Depannya belakang juga Belakang LED. udah LED juga, jadi udah kekinian banget gitu kan. Mantap. Mantap sih, sejauh ini sih gue puas banget dengan mobil ini. Sekarang kita coba lihat nih, nanti ada beberapa polisi tidur dimana di BSD lumayan terkenal gede. Keras banget dan gede ya. Masih kejutan tuh apa lagi tuh? Oh ya, soal safety juga, mobil ini udah ada 6 ya. 6. Ini ya, 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan di dashboard, di pilar C, sama di bagian kursi jok depan ini. Nah, kalau misalkan ada lubang-lubang atau jalan yang kurang rata, sejauh ini sih memang lebih tergolong keras nih Ya, bandingin keras. suspensinya. Tapi untungnya kalau bandingin suspensi kayak gini, pas kita belok-belok, Untuk handling Chris ya. handlingnya enak banget, Mar. Kayak mobil ini nurut banget gitu, kayak kita mau belok kemana terus kita belok tajam gitu, oke banget. Nah kemarin juga kan sempet juga tuh nyobain Gimana tuh ceritanya? rivalnya, si kembarannya sebenarnya, si Hyundai Creta. Kereta ya. Nah dia emang beda nih karakternya, dimana kalau dia itu lebih ke kenyamanan, jadi empuk, halus. Nah kalau ini dia lebih ke sporty. Ke sporty Ya, ya, untuk jadi- tenaga ya berarti ya. Betul, untuk kita bermanuver itu enak banget. Nah ini ada polisi tidur ataupun speed bump ini, dek dek dek. Nah, itu nggak keras banget. nggak keras banget ya. Cuma ketika kita belok dia oke banget nih buat kita belok-belok. Jadi handlingnya ini nikung-nikung. dibuat untuk stabil ya. Betul, dan juga nih kalau misalkan soal kekedapan kabin, wah boleh sih, Boleh, dan road noise-nya itu juga nggak terlalu kedengaran banget Chris. Suara ban minim minim lah ya. enak ya. Ini ada lagi. Tuh. Ini nih enak banget. Nah, nggak terasa terlalu ini sih. nggak terlalu ngeganggu lah Mm-mm. gitu. Serta untuk akselerasi dia oke. Enak sih, sejauh ini sih nyaman ya. Soal bagian belakang juga, Mar. Nah, untuk bagian belakang tuh ya, kursinya juga sama dengan motif yang seperti di depan, seperti anyaman, yang ada bintik-bintiknya, Perforated. iya perforatednya. Serta itu bisa dilipat dengan 40-60, Konfigurasi 40. 60-40, dan sudah support ISOFIX. Oh iya, serta dia juga ada armrest yang ketinggalan. Ya, ada armrestnya yang bisa di kursi tengah. Oh ya, lupa lagi, dan ada bisa dia joknya ini bisa reclining 2 step. Jadi Oh, bisa yang rebah tegak lagi ya. lebih rebah lagi bisa. Jadi ada 2 step untuk recliningnya. Oke, terus juga dia headrestnya full ya. Ya, headrestnya full bisa di adjustable. Ada 3, serta untuk safety juga dia punya Udah ada seatbelt. 3 juga. Jadi di belakang juga tadi kita sempat nyobain juga untuk ruangannya sangat memadai ya. Ya, gede banget ruangnya, legroomnya, headroomnya. Betul, aman jadinya ya. Ini tuh jalan jauh tuh cocok lah Chris sih. Cocok, bagasinya gede tadi, bisa muat Tas gol tuh. Muat tuh. Mesinnya irit, performanya oke, handlingnya oke. Wah, Nah, dibelokkan nih. nih ya agak nggak kerasa nggak sih? Masih tetap Nggak ada body roll, nggak ada body roll tuh. enak kan? Betul. Kita
nanti kita coba nih ya performa mesinnya. Ah ya, setelah dari 0 ke 100-nya berapa? Oke, kita udah di jalan kosong nih, lumayan kosong, Kita matiin jadi AC. aman. Kita ubah ke sport mode. Sport udah, terus biarin aja di D nggak apa-apa kali ya. Dia nggak apa-apa. Oke, saya mati. Kita tes Siap. ya pakai stopwatch. Coba 0 ke 100. 3, terus. Ayo, 3, 2, 1. Wah, narik. Ntar lagi 100 nih, Pak. Cepet. Tercatat 0 ke 100 ini di 10 detik. Pas. 10 detik pas. 10 detik. Boleh lah. Boleh lah untuk ukuran ini Chris ya. Iya lah, gede gini, tinggi lagi SUV. Tapi yang bikin fun itu adalah suara dari si dual clutch itu. Di situ aja ada ada hentakan yang ret gitu loh. Kedengeran nggak ya? Masuk nggak ya suaranya ya? Kita coba Coba tes lagi ya. Dia juga kalau di sport nih, si setirnya jadi berat. Jadi beda feeling setir. Coba kita pakai yang ke sequential Chris. Oh, oke. Kita coba ya. Jadi, Mundur. tuh ya. Dari jalan aja rolling. Rolling, coba rolling. Wah. Nah, tuh ada tuh. Wah. Nih, buat nikung nih ya, nggak direm. Wah. Pede. Tahu berapa? 100. 100 nikung. 100 nikung. Pede. Ini naiknya bukan mobil sedan. Ini SUV compact loh. Iya. Enak banget. Enak banget. Ini kan suspensinya itu enak banget emang. Percaya kan, Mat? Nggak Boleh nyangka. lah ini. Nggak nyangka kan? Boleh. Wih, mantep ya, Mat. Tenaga. Mantap banget. Oh, seru banget. Sekarang kita cari Brep, prosedur. brep gitu ya. Cari prosedur untuk lihat bagaimana Bandingannya. bandingannya. Nah, ini ada prosedur. Ini lebih cocoknya speed bump sih. Iya, Oh, lebih- ada depan juga. ada Pak. juga tuh. Lengkap. Tek 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 tek. Kita lihat 1, 2, dan rasanya empuk ya. Enak. Enak. Lah kok enak? Lah kok enak sih. Enak, Jauh enak, ini. enak. Mobilnya luar biasa puas sama performanya, sama bandingannya, sama fitur-fitur yang dikasih. Malah kayak mobil-mobil Eropa ya. Iya, kayak naik kelas gitu loh. Naik kelas ya, jadi padahal di Korea, Kia loh padahal. Iya. Jangan salah sekarang. Dari Korea udah makin wah. Makin wah ini. Gimana kemarin sama yang saudaranya tuh si kereta tuh? Rasanya sama? Beda itu karakternya. Oh. Jadi yang satu emang lebih kenyaman, serta dia tuh belakangnya itu emang lebih keras, tapi jadi buat kurang lebih bawa barang, bawa penumpang. Oh, jadi untuk penumpang belakang ya. Nah, kalau yang ini tuh emang karakternya dia diciptain buat jadi lebih sporty gitu loh. Tapi Oke. buat harian juga nyaman. Ini harinya nyaman sih, enak kok. Enak tuh. Nah, tuh. Enak. Karena bannya tebalnya 60. Jadi semakin tebal bannya semakin peredaman bantingan tuh ya makin empuk jadinya. Beda kalau yang ban yang tipis gitu kan, bantingnya masih keras. Nah, ini udah ring 17 juga ya. Iya, ada Jadi 17. oke banget. Secara tampilan sporty, secara kenyamanan juga masih oke. Masih oke. Tadi juga kita narik-narik nih, kita bisa lihat kan Si temperatur transmisinya naik, tapi masih aman, masih aman dan ada dibatasin kalau emang udah overheat gitu ya. Heeh. Kita mau cobain sekarang bandingan suspensinya. Kita lihat. Waduh. Ini masih level masih isi nih. Oke. Oke lah. Nggak gimana, nggak sampai mental. Ini juga gua nggak rem, maksudnya kayak kalau ada speed bump ini biasanya lepas gas doang. Oh, ini lumayan nih yang Ini gede. lumayan, ini udah level medium nih. Tapi Nah, ini medium rare nih. udah mulai keras nih. Tapi masih enak. Masih oke. Oke kok. Nggak mual gitu loh. Dia lebih ke stiff gitu kan dia. Dan nanti ada yang weldannya nih. Yang terakhir. Itu kerasnya minta pengen dilepasin itu. Gedenya. Gede banget. Iya. Keras lagi.
Ini masih medium red. Nah, ini masih ini medium kalau red. biasanya suspensi yang kurang oke, dia belakangnya sampai mental. Sakit banget tuh pasti. Iya kan? Iya. Ini yang well done nih ya. Dia nih, ini yang Keras lumayan banget gede nih ya. Kita nggak rem. Kok enak? Lah kok enak? Lah, Kok aman? nyaman. Ini kalau mau bilang ceper ban tipis. Sampai ke tulang-tulang tuh nih. Ini well done-nya nih. Enak tapi enak, Iya. nyaman Chris ya. maksudnya dengan konsekuensi kan emang dia lebih keras biar lebih sporty. Betul. bandingannya. Tapi ketika ada polisi tidur ataupun si speed bump yang gitu masih oke. Bener banget. Iya. Puas banget sih gua. Oke, ini polisi tidur ya. Ini baru polisi tidur. nih. Kita lihat ya. Kita lihat. Bagaimana. Kalau ini agak sedikit direm kali ya, soalnya kan polisi tidur. Oke. Dan rasanya Smooth. smooth. Jadi naik, turun, Dia stay. meredamnya tuh Meredamnya. enak Pas. ya, enak ya. Enak sih. Oke deh. Oke, berarti sudah Udah puas. semuanya Heeh. kita bahas tuntas dari eksterior, interior, rasa berkendara, akselerasi, bermanuver, Betul. semuanya udah kita bahas. Perbandingannya juga. Konsumsi bahan bakarnya termasuk hemat, apalagi yang diesel. Ini yang bensin aja termasuk hemat, Chris ya? Hemat. 18 dan 15 tuh. Maksudnya dengan mesin yang performanya lumayan ini kita dapat angka segitu tuh oke banget. Nah, itu dia. Dan harganya ini benar-benar bersaing sama rival-rivalnya gitu loh. Iya. Yang reasonable, Chris ya. Betul. Dengan harga yang di bawah 400 juta dengan fitur dan apa yang kita dapatkan ya. Betul. Boleh lah bersaing dengan rival-rivalnya. Rivalnya ini head to head sama HRV, Mazda CX-3, Yang MG ZS. ya MG ZS gitu kan. Dan meskipun emang dia udah ada menyentuh yang 415 juta itu yang GT Line. GT Ini Line kan tuh bukan yang GT Line yang kita bawa sekarang. Ini udah oke banget. ini udah oke. Apalagi yang GT Line sebenarnya. Wah, itu dia. Oh, yang GT Line juga satu tadi kelewat nih kursinya dia Ah udah iya, elektrik. udah elektrik. Untuk pengaturannya. Jadi udah tambah nyaman lagi Tambah gitu nyaman ya. lagi nih. Pol banget ya. Benar banget. Enak banget nih. Ini nggak nyangka sih joknya dari tadi enak banget sih. Ini nggak ada coolernya tapi nggak panas. Nggak panas, Kan karena sport- kan kulit kan. Iya, terus Kulit itu sport identik kalau quality. udah panas, bakal panas juga di kitanya gitu loh. Oke, gimana Mar? Enak, mobilnya enak. Enak ya mobilnya? Juga secara handling, secara akselerasi mesinnya. Konsumsi bahan bakar juga enak. Iya, Irit. Juga fitur-fiturnya kita dapatnya udah dapat jok kulit, ada Apple Cool. CarPlay, Android Ada Auto. sunroof juga tadi Ada kan. Nah, sunroof. sunroof. Buat kayak gimana ya? Kalau di Indonesia tuh hitungannya mobil mewah adalah dia punya sunroof, ya nggak sih? Betul, kalau di Iya Indonesia ya. Jadi kelasnya kalau udah punya sunroof itu udah itu Wih, mewah. Keren banget gitu ya. Nah. Secara tampilan juga ganteng. Ganteng banget. Ini Iya. Korea tapi dengan rasa sentuhan Eropa. Betul, rasa berkendara juga Eropa. Hmm. Jadi buat kesimpulannya nih dari kita, ini mobil worth to buy banget. Worth to buy. Dimana juga sekarang makin banyak nih pilihannya. Ada yang ini juga, yang Ini, yang dari awal udah ada. Yang Juga diesel. Ada yang diesel, Ada tuh cicilan. mesinnya oke banget. Cicilan yang paling tingginya ya. Iya, ada fitur-fitur tambahan yang makin membuat dia semakin mewah, semakin Mewah banget. sporty Dan lagi. baru sportinya dapat. Iya, jadi wah, nggak salah nih kalau kalian cobain mobil ini secara langsung. Harus cobain dulu, baru tahu gimana rasanya. Iya gitu. Oke, Kayak gitu aja. segitu aja dari kami untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga Follow Instagram kita di @stirrotkanan. dan gua Krisnadi. Gua Rio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima Ya. kasih sudah menonton. Bye bye.